Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan kami berdua pemirsa sekarang berada di dalam sebuah gereja, namanya Gereja Basilika. Betul. Gereja Katolik terbesar di Amerika Utara dan Kanada ya. Amerika Serikat dan Kanada. Dan di belakang kita ini ada mosaik Christ and Majesty atau Kristus Raja yang terbesar di dunia. Di dunia bahkan Betul. ya. Suasananya juga sangat menenangkan Sakral, dan menyejukkan dan sakral. dibangun tahun 1920. Betul. Dan baru selesai pembangunannya tahun 1959. Dan tentunya kami sengaja mengajak Anda datang ke gereja ini karena tentunya minggu ini adalah minggu penasbihan Paus yang baru, ya, Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina. Dan tadi kita sempat berbicara dengan orang di sini juga staf dari gereja, mereka ternyata cukup terkejut ya. Tapi dalam arti positif dengan terpilihnya Paus yang baru ini, Pak. Karena memang selama ini kan nama siapa ya? Nama aslinya itu Jorge Mario Bergoglio tidak pernah disebut-sebut sebagai unggulan, gitu, calon unggulan ya. Ya, dan selain itu juga selama 1000 tahun lebih ya. Sejarah terpilihnya Paus untuk pemimpin gereja Katolik ini baru sekarang ini di luar Eropa yang terpilih kan. Banyak yang menyambut dengan baik, termasuk juga para warga Katolik Amerika Serikat. Yang jumlahnya berapa? Kalau menurut data statistik sekarang kira-kira sekitar 70 sampai 75 juta ya, atau sekitar 20% lah dari warga hampir Amerika seperempat ya. Jadi implikasinya sepertinya apa Pak? Terpilihnya Paus yang baru dari Amerika Latin terhadap warga Katolik Amerika mungkin. Apakah ada implikasi khusus atau mungkin seperti apa kira-kira? Ya sepertinya kan salah satu hal yang ingin dicapai dari pemilihan Paus ini dari Amerika Latin adalah untuk merangkul warga Amerika Latin yang merupakan the fastest growing atau yang paling cepat pertumbuhannya. Betul. Kalau nggak salah sekarang jumlahnya sekitar 400 juta lebih warga Katolik di Amerika Latin ya. Jadi mungkin ini memang pilihan yang cukup logis juga kan. Selama ini kan Eropa yang jumlahnya semakin menurun, sekitar hanya 20% dari umat Katolik di dunia kan selama ini mendominasi posisi Paus gitu kan. Betul, suatu keputusan yang politis dan strategis juga ya barangkali. Dan tentunya untuk membuka lembaran baru bagi agama Katolik baik di Amerika Serikat dan juga untuk di dunia kan. Apakah mungkin kan selama ini dimunculkan isu tentang reformasi, apakah karena kan selama ini kita tahu bahwa Vatikan sebagai sebuah lembaga itu kan dilanda berbagai skandal kan, skandal seksual, kemudian juga masalah korupsi dan sebagainya, dan juga isu tradisional yang selama ini menjadi ganjalan misalkan yang dianggap itu terlalu kolot, terlalu ortodoks gitu ya. Misalkan seperti isu wanita, kemudian juga aborsi, perkawinan sejenis. Apakah ini akan nanti menjadi masalah yang akan dipecahkan oleh Paus yang baru ya? Ya, ini menarik juga karena berbagai fenomena yang dihadapi oleh umat Katolik di dunia ini tentunya juga dihadapi oleh umat Katolik di Amerika Serikat. Dan ada satu jajak pendapat yang baru-baru ini keluar yang mengatakan bahwa sekitar 50% warga Katolik di Amerika Serikat itu merasa bahwa gereja Katolik ini agak sedikit lepas dari kenyataan, agak sedikit kurang bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama dengan isu-isu seperti yang tadi kita sebut, yaitu isu aborsi, isu kontrasepsi, isu perempuan, pendeta perempuan dan pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Jadi dengan terpilihnya Paus baru ini, selama ini posisinya memang dianggap bahwa dia ini pro rakyat kecil, sederhana, pro rakyat miskin dan sebagainya, tapi dalam isu-isu sosial juga bukan seorang yang super liberal. Dan konon bahkan dia memang secara doktrin masih dianggap konservatif ya. Dan saya juga agak skeptis apakah isu-isu reformasi terhadap doktrin itu akan terjadi, karena kan justru eksistensi dari sebuah agama saya pikir kan memang ortodoksi. Menjaga. Jadi saya pikir memang mungkin kritik itu mungkin tidak pada tempatnya kalau dialamatkan pada sebuah agama, mungkin loh ya. Betul. Ya tapi kita nggak tahu juga ya kan. Pertama kita bukan orang Katolik, yang kedua juga bukan ahli teologi. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Anda pemeluk Katolik di Indonesia atas terpilihnya pemimpin Gereja Katolik Roma yang baru ini. Mudah-mudahan membawa masa depan yang lebih baik, membuka lembaran baru. Untuk sementara ini saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Sampai jumpa.